Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar dimanapun berada, semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Putra Jaya Yuda, biasa dipanggil Putra. Saya guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 4 Matrobulu, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya mengajar di masa pandemi COVID-19. So, let's check it out. Oke, sahabat rumah belajar, menghadapi pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi siswa dan juga guru dalam berkegiatan belajar mengajar. Kenapa tidak? Karena dalam proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan dalam kelas dalam tatap muka harus diganti, di mana siswa di rumah, gurunya pun juga harus di rumah. Nah, dalam hal ini guru harus kreatif menemukan cara agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Salah satunya dengan memanfaatkan media internet. Sahabat rumah belajar, selama kegiatan belajar dengan online atau dalam jaringan ini, saya menggunakan 3 aplikasi utama. Ya, ada 3 aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama adalah WhatsApp sebagai media komunikasi absensi siswa dalam kesehariannya dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah Google Classroom sebagai pengganti kelas yang offline menjadi kelas online. Di sanalah kami memberikan materi, perintah, dan penugasan ada di Google Classroom. Dan juga bahan ajar ini beragam, bisa dari YouTube, berita, melalui TVRI, dan kami rekomendasikan untuk mencari di rumah belajar. Di situ ada fitur sumber belajar, ada materi-materi yang bisa dipelajari, bisa diambil sesuai dengan pelajaran yang diajarkan pada hari tersebut. Tahapan pembelajaran atau sintaks pembelajaran yang kami lakukan dengan metode daring ini kita ubah-ubah ya, dengan tujuan agar siswa tidak bosan. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan discovery learning, yang mana dalam hal ini pada tahapan pertama siswa diminta untuk mencari informasi, baik membaca koran ataupun berita, menonton video YouTube, dan mana kita tugaskan khusus untuk terkait COVID-19. Nah, setelah menemukan itu, kita rumuskan masalahnya. Ya, salah satu contohnya kemarin saya rumuskan persoalan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Tentunya kita hubungkan dengan pelajaran bahasa Inggris karena saya selaku guru bahasa Inggris. Nah, setelah menemukan permasalahannya, kami minta siswa untuk mencari materi, ya, mencari data. Saya arahkan ke rumah belajar dan juga beberapa tempat lainnya. Nah, di rumah belajar dia akan menemukan, saya sudah cek memang sebelumnya bahwa di situ ada materi tentang prosedur ya, membuat teks prosedur, dan mereka mencari di sana. Dan kemudian data-data bagaimana cara membuat mencuci tangan yang benar, kemudian mereka proses, temukan data-data, kemudian setelah selesai penugasan tersebut, tibalah pada tahap akhir, yaitu penilaian penugasan. Mereka kumpulkan kembali ke Google Classroom. Ya, seperti itulah kira-kira gambaran singkat proses pembelajaran di daring di sekolah kami. Ada hal yang lucu sebenarnya menurut saya, karena kebetulan saya ini adalah guru baru dan baru setahun mengajar sehingga butuh banyak waktu untuk belajar, bahwa setelah 2 bulan kita mengajar daring menggunakan Google Classroom, ternyata saya sadari setelah saya mengikuti kelas pembatik level 1, ternyata ada sebuah fitur yang sangat keren dari rumah belajar, yaitu disebut dengan kelas maya. Iya, kelas maya. Apa sih kelas maya itu? Setelah saya pelajari, saya baca panduannya dan sebagainya, ternyata kelas maya ini sangat keren, sahabat sekalian. Kenapa saya katakan sangat keren? Karena di situ banyak fitur-fitur yang mendukung ya. Kelas maya ini kan sebuah learning management system atau sistem belajar ya, yang secara online dibuat oleh Kementerian Pendidikan, yang mendukung kegiatan belajar kita. Jadi kalau kita buka kelas maya ini sama dengan kelas keseharian kita mengajar, seperti itu. Bedanya hanya online, dan di situ semua lengkap. Guru hadir, siswa hadir, ada penugasan, ada ujian, ada materi, dan kelebihan lainnya adalah kelas maya ini terkait atau terhubung dengan produk-produk Pusdatin lainnya. Banyak, ada bank soal, ada radio, ada TV edukasi. Pokoknya
sangat memudahkan kita ketika belajar menggunakan kelas maya dan membutuhkan bahan-bahan atau sumber belajar lainnya, karena saya percaya tadi ini terhubung dalam suatu platform yang ini di rumah belajar ini, seperti itu. Adapun pendapat saya mengenai rumah belajar ini, saya pikir sangat bagus, sangat baik untuk dikembangkan. Saya rekomendasikan kepada semua guru-guru untuk menggunakan ini, mensosialisasikan kepada siswa, kepada orang tua, kepada masyarakat, dan juga turut aktif di dalamnya, ya, dengan memberikan konten ataupun berkontribusi positif sehingga pengembangan pendidikan kita semakin baik. Saya sangat apresiasi, luar biasa, terima kasih Kementerian atas produknya yang luar biasa ini, dan tentunya kita juga bisa mendengarkan sedikit ya sebelum saya tutup pendapat dari siswa saya yang sudah belajar di rumah belajar. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa dari SMP Negeri 4 Matirobulu. Belajar bersama dengan rumah belajar itu menyenangkan loh. Selain menyenangkan, materinya juga beragam, dilengkapi dengan latihan soal. Terima kasih rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi, siswa SMP 4 Matirobulu. Dengan rumah belajar, saya bisa belajar di mana saja dan di kapan saja. Maju terus rumah belajar. Terima kasih. Oke sahabat rumah belajar, demikianlah sedikit sharing saya terkait pengalaman mengajar dengan rumah belajar. Terima kasih kepada rumah belajar yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.